Kedua dengan 20 rakaat akan terus dilanjutkan, kemudian nanti akan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan untuk Anda. Sekali lagi bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat tarawih atau melaksanakan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, ada banyak kegiatan di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Fitria Herbianti. Ya, Maya Susanti melaporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Saudara, demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Hasil penilaian babak kualifikasi tahap pertama lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015. Kategori Indonesia Membangun. Sang Pejuang dari Tanah Gersang, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Jalan, produksi TVRI Stasiun Sumatera Utara. Harmoni Gunung Api Purba, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Berharap dari Roa, produksi TVRI Stasiun Gorontalo. Mangrove di Tongke-Tongke, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Merajut Asa di Kampung Bantar, produksi TVRI Stasiun Jambi. Tak ada jalan yang tak buntu, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Menggantung Kentang Serantang, produksi TVRI Stasiun Bengkulu. Nike Tondano, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Emas Hitam Sungai Angin, produksi TVRI Stasiun Sumatera Selatan. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Rezi, Ya? kita jalan-jalan ke Sumatera Barat yuk. Wah, ide bagus tuh. Menginjakan kaki di bumi Andalas, seakan kita berada dalam surga dunia. Hamparan bukit menghijau bergelombang, semilir angin berpadu dengan gemercik air dan gesekan dedaunan, menambah rasa damai dan sekaligus merasakan keagungan ciptaannya. Kenali keindahan Sumatera Barat, bak surga dunia. Dua juta lebih korban narkoba. 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari. Indonesia Darurat Narkoba, setiap Senin pukul 13 di TVRI. Selamat pagi. Para mantan pimpinan KPK dan pimpinan KPK sepakat mengajukan PK atas putusan. Kabar hangat setiap pagi hadir sebagai sarapan informasi. Dapatkan semuanya di Indonesia Pagi. Dua kubu Partai Golkar berbeda penafsiran. Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini. Saya Anastasia. Awal pagi Anda, tumbuhkan semangat dari segarnya udara pagi. Hadir sebagai pendorong semangat Anda beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia, setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami di Semangat Pagi Indonesia. Di sini tak sekedar Ini Reok, referensi orang gaul, menyajikan banyak informasi yang up to date saat. Cuma di Ini Reok yang ngebahas soal film, musik, pendidikan, kesehatan, dan yang paling penting bintang tamunya top semua. Keren-keren, pinter-pinter, berkompeten dan terpercaya. hanya di TVRI.
Saksikan Ini Reok, pasti seru. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Kami tengah berbincang mengenai seleksi calon pimpinan KPK. Dan sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan, saya ingin mengundang Anda untuk bisa berinteraksi dengan kami di sini di nomor telepon 021 574 3476 atau di 574 3478. Ini juga menjadi salah satu masukan mungkin nanti dari pemirsa di rumah, meskipun masukan-masukan yang diharapkan dari panitia seleksi tentu juga sudah didapat dari proses roadshow ataupun pendekatan yang sudah dilakukan oleh panitia seleksi KPK. Bu Destri, tadi sebelum jeda kita sempat berbincang dengan Pak Arsul terkait dengan apa kriteria ataupun yang komposisi ideal yang diharapkan oleh DPR, misalnya tadi dikuatkannya fungsi pencegahan dari 5 pimpinan KPK itu nantinya. Tanggapan Ibu sendiri? Bagaimana? Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arsul bahwa sebaiknya memang pimpinan KPK ini bersifat heterogen gitu Pak ya. Jadi mereka memiliki kemampuan yang berbeda sehingga mereka bisa saling mengisi. Bahwa karena ada fungsi penindakan maka mau nggak mau memang harus ada wakil dari institusi ataupun orang yang biasa memang melakukan kegiatan itu gitu ya. Karena kan mengurus berkas acara apa segala macam itu kan ribet sekali ya Pak ya. Gitu. Jadi memang harus ada orang yang mengerti mengenai permasalahan itu. Nah, kemudian dalam hal pencegahan itu juga banyak kaitannya dengan manajerial dan juga dengan IT sistem gitu. Karena salah satu tugas dari KPK itu adalah dia harus bisa memonitor penyelenggaraan pemerintahan. Dan dari studi yang saya coba review gitu ya, permasalahan korupsi di Indonesia itu yang terbesar adalah sektor publik. Ya. Dan di sektor publik ada 2 sektor itu yang menjadi concern. Yang pertama adalah berkaitan dengan APBN, Mbak. Yang kedua berkaitan dengan pajak. Baik, Bu Destri, sebelum kita sambung lagi perbincangan ini, rupanya sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Bapak Hatibi, Serang, Banten. Ya, silakan Pak Hatibi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai masalah penjaringan, ini temanya apa, Mbak? Seleksi calon pimpinan KPK, Pak. Oh iya. Sangat setuju untuk memperbaharui ya sisi daripada pilar bangsa kita ini, karena ini satu-satunya fondasi dasar negara kita yang namanya KPK itu. Sebab ini merupakan suatu penyakit negara yang harus terus-terusan kita obati negara ini supaya sehat kembali. Cirinya ya seperti tadi itu. Jadi bukan berarti kalau ada misalnya pejabat atau siapa yang kena korupsi, itu bukan berarti negara kita mundur. Itu merupakan satu kemajuan. Banyaknya korupsi yang tertangkap itu merupakan ciri daripada negara ini maju. Daripada negara itu bagaikan sekam di dalam bagaikan api di dalam sekam. Artinya seolah-olah tidak ada, tapi ada. Ini yang sangat membahayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi. Penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Joni di Tarakan, Kaltara ini. Iya, silakan Pak Joni. Ya, jadi saya punya harapan aja Pansel ini tidak menggunakan perasaan wanita ya, apalagi semua ini kan Sri yang lemah ya dalam penyeleksian. Kalau perlu calon yang diseleksi harus punya komitmen yang bisa ditagih dan juga bisa diberhentikan jika melanggar komitmennya dalam penegakan hukum berantas korupsi tanpa pandang bulu. Kemudian juga seleksi yang dilakukan ini agar tidak terpengaruh dengan wakil pimpinan KPK. Pak Joni, ya sayang sekali terputus sambungan telepon tadi dengan Pak Joni. Penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa dan di mana, Pak? Ini dari Pak Rasid, Sulawesi Tengah. Pak Rasid, silakan. Jadi saya sarankan kepada Pansel itu janganlah mencari
pemimpin itu manajemen sampah. Sampah itu kalau di sungai itu kan yang mengalir itu Pak, yang dia kelihatan di permukaan itu bangkai, botol, kemudian mayat, macam-macam di atas sungai itu yang mengalir itu kan bangkai. Tapi di dalam sungai itu banyak mutiara-mutiara. Jadi mestinya yang tampil di TV itu adalah janganlah manajemen sampah orang yang terkenal saja. Nah, tolonglah dicari juga di daerah-daerah semuanya banyak yang potensial. Cuma kalau Pansel menggunakan manajemen sampah yang terkenal saja tampil, itu insya Allah saya khawatir gagal. Kemudian yang kedua dari kepolisian. Itu kepolisian kan sejak tamatan Akabri, itu kan dia sudah pejabat negara. Kalau tamatan Tamtama atau Bintara itu bukan pejabat negara, karena hanya tamatan Akabri itulah yang akan menjadi jenderal, pemimpin negara. Jadi dia itu pada saat mendapat itu sudah calon pemimpin. Jadi dia sebagai penyelenggara negara. Jadi pada saat dites dia Akabri calon jenderal, dilantik untuk dididik 3 tahun itu sudah pejabat negara. Jadi tidak ada alasan. Nah kalau itu kemudian kalau dia ada cacat, ya itu jangan dianggap seperti sekarang mendaftar, silakan KPK mendaftar polisi sendiri-sendiri. Pribadi itu enggak, itu pejabat negara itu. Kecuali Tamtama dan Bintara yang memang pangkatnya paling tinggi kolonel. Yang tidak akan bisa undang-undang nomor kepolisian itu yang menjadi Kapolri itu adalah Tamatan Akabri. Baik. Nah, itu kira-kira masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi saja Bu Destri dulu. Ini rata-rata hampir sama pendapatnya tadi dari Pak Hatibi, Pak Joni dan juga Pak Rashid. Harapan dari masyarakat adalah bahwa panitia seleksi bisa mencari yang terbaik, yang terbaik, yang baik, yang terbaik dari yang baik gitu ya. Terus kemudian tadi juga yang ingin saya tanyakan sebetulnya dari tadi terkait dengan pencalonan dari petinggi Polri gitu ya. Kan Polri juga mengatakan katanya ada 5, tapi yang diterima oleh Pansel sendiri sebetulnya hingga saat ini sudah ada berapa dan nanti itu seperti apa perjalanannya? Ya kan Ibu? Yang pertama berkaitan dengan kualitas dari calon pimpinan KPK itu sendiri ya. Bahwa kami setuju sekali bahwa calon pimpinan KPK ini memang harus orang-orang yang benar-benar mempunyai suatu pertama bukan hanya integritas tapi juga harus mempunyai suatu kemampuan apakah dia bisa berkoordinasi juga dengan baik, kemudian dia juga harus orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya. Jadi benar-benar mendedikasikan waktunya dia itu hanya untuk KPK dan untuk pemberantasan korupsi gitu ya. Oleh karena itu dia harus mempunyai bersifat negarawan dan tentunya perlu wibawa itu perlu orang yang independen, bebas, merdeka perlu sehingga dia tidak terikat dengan kepentingan manapun juga. Nah, ini yang kami akan coba untuk mengarah ke sana. Dan bahwa kita hanya memilih orang-orang yang terkenal itu juga tentunya enggak juga Pak. Tadi dari Pak Joni kali ya ditarakan. Justru kami ini kalau kita lihat komposisi yang daftar itu banyak sekali dari daerah-daerah dan dari Papua ada, dari Aceh ada, kemudian dari dari Riau ada, jadi hampir sudah meliputi seluruh Indonesia. Tapi itu pun buat kami merasa masih belum cukup gitu, sehingga kami akhirnya jemput bola ke daerah. Kita pergi ke 10 daerah, di mana kami di sana bermaksud untuk lebih mendapatkan atau paling nggak mencari calon-calon yang memang terbaik, yang mungkin nggak akan kelihatan calon itu. Tadi yang dikatakan oleh Pak Arsul, banyak sekali calon-calon baik, tapi mereka juga mungkin nggak mau langsung mendaftarkan diri, sehingga memang kita perlu proaktif ke sana. Jadi itu yang kami lakukan, bahwa kita akan selalu berusaha secara optimal untuk mencari calon-calon yang terbaik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Polri. Memang dikatakan dari Polri itu 3 sebenarnya kan calonnya yang sudah dikatakan yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri. Tapi terus terang memang yang kami terima saat ini kami baru terima 2 gitu ya. Tapi kami belum bisa sebut namanya. Belum boleh. Belum bisa lah. Tapi kami terima ada 2 dari Polri, memang ada 2. Dan buat kami siapapun dia sepanjang dia adalah warga negara Indonesia dan dia juga memenuhi persyaratan seperti misalnya integritas dan sebagainya, silakan saja untuk mendaftar. Karena pada saat dia mendaftar dan pada saat dia terpilih nanti sebagai pimpinan KPK, dia harus melepaskan semua jabatan, semua
aktivitas yang dia lakukan saat ini dan juga semua berkaitan dengan instansi di mana dia sekarang Jadi bekerja. melepaskan jabatan itu tidak perlu dimulai sejak pendaftaran, tapi nanti ketika terpilih baru Iya, kemudian karena kan melepaskan nggak fair juga ya jabatannya. kalau dari pendaftaran kita Sudah, udah padahal belum suruh tentu, kan belum tentu belum tentu kepilih. Jadi akhirnya, tapi di awal mereka udah langsung bikin surat pernyataan bahwa pada saat mereka nanti kepilih sebagai pimpinan KPK, maka mereka harus melepaskan jabatan dia. Jadi seandainya pun dia seorang polisi ataupun jenderal, pada saat dia terpilih menjadi KPK, dia ya menjadi manusia biasa, individu biasa yang independen gitu. Itu harapan kami seperti itu. Dan memang aturannya seperti itu, dan tentunya kan nanti kita ngelihat dari tes, dari asesmen yang kami lakukan, dari tes psikologi yang kami lakukan, kita kan bisa juga kurang lebih menilai orang ini akan seperti apa ya gitu nantinya. Pak Arsul. Ya, saya kira saya sih yakin bahwa pada akhirnya ya setelah melalui proses, pansel itu tidak akan memilih hanya karena orang ini selebritis lah, ngetop. Tidak itu saya kira, yakin. Karena apa? Karena kan pansel ini tidak bekerja sendirian. Betul. Ya. Saya kira ada tim asistensi juga Bu ya, kemudian juga dibantu barangkali oleh lembaga-lembaga luar, itu yang monitor terus. Ya. Ketika barangkali tes yang terkait dengan psikologis, aspek psikologis juga tidak dilaksanakan sendiri oleh pansel, tapi oleh para psikolog profesional, walaupun di pansel ada psikolognya juga kan seperti itu. Nah, tadi sudah disebut kepolisian, tapi ini tidak hanya dari yang lembaga penegak hukum yang katakanlah konvensional, kepolisian dan kejaksaan. Untuk pensiunan TNI pun itu terbuka saya kira, ya. Perwira-perwira TNI atau orang-orang TNI purnawirawan dalam hal ini itu kan memang harus purnawirawan kalau terpilih itu bisa mendaftar, ya kan banyak juga di TNI kan ada POM. Kalau dia ini mantan petinggi perwira tinggi POM TNI ini kan berarti orang yang juga sudah punya pengalaman dalam proses penegakan hukum. Kemudian dari auditorat militer itu juga bisa begitu. Jadi ini yang kita harapkan. Selama ini kan terkesan bahwa KPK ini kalaupun terkait dengan lembaga penegakan hukum hanya sebatas kepolisian dan kejaksaan. Padahal ada juga institusi penegakan hukum yang ada di internal yang mempunyai TNI. pengalaman yang bisa menjadi pimpinan KPK. Kan yang sudah pensiun tetapi masih memenuhi syarat. Karena kan syaratnya yang penting di bawah 65 tahun ya Bu ya. Betul, Pak. Nah, itu bisa. Kita harapkan juga ada pendaftar dari mantan TNI. Sudah ada yang masuk Bu, nama-nama dari purnawirawan TNI? Nampaknya ada satu. Nampaknya ada satu ya. Nanti kita tinggal tunggu aja Pak. Pengumumannya tahun 27 nih. Purnawirawan TNI siapa yang mendaftar ya. Baik, tadi saya tertarik dengan tes psikologis gitu. Tadi Pak Arsul juga berpesan nih, DPR berpesan agar memilih calon pimpinan KPK ini dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu satu lagi adalah memiliki kematangan emosi. Itu kan agak susah Bu mengukur kematangan emosi seseorang. Gimana tuh Bu cara mengukurnya? Oh bisa, kalau kita, karena saya pernah ikut ya, itu yang namanya asesmen secara komplit gitu, karena kebetulan di kantor saya kalau kita mau naik jabatan, kita selalu harus mengikuti dan itu nanti akan diterapkan dan makin lama makin tinggi. Ya, bayangan saya itu adalah tes asesmen yang akan seperti itu. Kita dari pagi sampai malam. Dan di situ kestabilan emosi juga bisa dilihat karena di situ kelihatan tuh, misalnya kita lagi bagaimana dia menghadapi tekanan. Mampu Kita di bertahan situ kita di situ dikasih kerjaan banyak sekali, kemudian tiba-tiba ada kasus yang harus kita tanganin, kita harus stop ini, sementara di sini kita juga ditunggu karena di kerjaan ini ada deadline-nya. Kemudian di sini tiba-tiba ada pimpinan lain yang wah segala macam lah, kita dibuat dengan situasi seperti itu, dan si asesor itu akan melihat bagaimana kita menghandle. Jadi itu manajemen situasi gitu kan, bagaimana kita memanage situasi yang seperti itu, dan itu akan kelihatan bagaimana kematangan kita. Ada orang yang nervous kayak gitu, udah nggak bisa, udah panik duluan, udah panik duluan gitu, dan itu kan kelihatan di awal. Jadi apalagi mereka udah biasa
melakukan assessment kan. Jadi kalau orang seperti itu dia akan langsung lihat, kayaknya ini belum cukup matang nih gitu. Apalagi kita membayangkan ini KPK, suatu lembaga yang besar dan pasti tekanan tuh datang dari segala macam gitu. Jadi tentunya mereka akan lebih memfokuskan, kita akan minta mereka untuk lebih memfokuskan masalah emosional, kematangan emosinya dia. Baik, jadi nanti salah satunya dengan proses assessment tadi itu, sekaligus juga kalau tidak salah dari 9 anggota calon panitia seleksi juga ada yang punya ada background psikolog ya, itu juga salah satu cara untuk menggalinya nanti. Baik, nanti tahapan terakhirnya adalah panitia seleksi akan mendapatkan 8 nama. Ya, yang kemudian nanti akan diserahkan ke presiden menyerahkan ke DPR. Tapi kalau tidak salah, sebelum ini juga ada 2 nama yang sudah ditetapkan oleh DPR, salah satunya Pak Busromo Kodas misalnya. Itu nanti kabarnya akan seperti apa Pak? Fit and proper test. Itu nanti apakah juga akan ikut dilebur ke dalam nama-nama yang nanti akan masuk ini menjadi, atau seperti apa? Ya, memang kami di Komisi 3 yang diberi tugas oleh pimpinan DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan punya 2 pilihan. Ya, pilihan yang pertama tentu adalah 2 calon yang pernah kami fit and proper test dipilih 1 dan kemudian dari 8 yang dikirim oleh Pansel kami pilih 4. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah 2 yang sudah kami fit and proper test ditambah dengan 8 yang akan kami fit and proper test di blended jadi 10 orang kemudian kami pilih. Artinya dari 2 nama yang dulu pernah di fit and proper dari bisa Bapak pilih ya Pak? Ya, jadi kalau pilihannya keputusannya nanti pleno Komisi 3 itu misalnya yang kedua seperti yang saya sampaikan, maka yang 2 terdahulu itu ada 3 kemungkinan. Dua-duanya terpilih, salah satu terpilih atau dua-duanya tidak terpilih. Karena misalnya ternyata 8 yang diajukan oleh Pansel ini hebat-hebat semua, hebat paling tidak di mata DPR lah, seperti itu. Nah ini posisinya masih terbuka. Saya pribadi condong untuk yang 10 ini di blended dan kemudian kami pilih 5. Sehingga yang 2 pertama ini bisa ada dalam 1 di antara 3 kemungkinan itu tadi. Itu saya pribadi, cuman kan Komisi 3 ini ada 53. Ini belum suara dari seluruh Komisi 3 ya? Ada 53 orang anggota Komisi 3, paling tidak ada 10 fraksi. Nah, 10 fraksi ini nanti kita lihat ini, mana yang memilih alternatif pertama, mana yang alternatif kedua, ya tentu saat ini belum bisa kita pastikan. Gitu. Untuk menggali berbagai informasi yang mungkin dibutuhkan panitia seleksi dari DPR, itu apakah sejauh ini sudah ada upaya-upaya untuk bertemu secara formal dengan DPR Bu atau bagaimana? Memang secara formal kami belum melakukan kunjungan ke DPR, tapi memang kami sudah ada dalam rencana kami bahwa kami akan mengunjungi DPR Komisi 3 karena mereka adalah mitra kerja kami kan. Jadi juga untuk kesuksesan nanti dalam pemilihan calon pimpinan KPK, tentunya kan kami juga ingin menselaraskan gitu. Apa sih yang ada di benak kami, calon harus seperti apa gitu ya dalam hal kriteria dan sebagainya. Dan tentunya itu juga nanti kan akan diselaraskan dengan DPR gitu ya. Tapi secara informal kami banyak sekali sebenarnya sudah ketemu seperti dengan jadi berkomunikasi seperti atau ini. komunikasi informal dan, sudah ada ya. Dan informal dalam artian begini, di acara seperti ini saya ketemu dengan Pak Arsul Sani. Kemudian acara yang lain saya ketemu dengan Pak Trimet. Terus ada lagi juga acara supaya kerja panitia seleksi ini bisa dan, tidak sia-sia gitu ya. Dan dalam diskusi ini nampaknya sih sebenarnya sama gitu ya. Inline gitu apa yang diharapkan. Hanya kalau gitu. boleh saya minta satu, agar bahan tentang 8 orang yang dikirimkan ke DPR itu selengkap mungkin Bu. Ya, karena waktu kami ini kan terbatas untuk melihat atau menguji 8 orang calon ini. Kalaupun paling 1 calon 2 jam, nah kami akan sangat terbantu dengan record yang kami peroleh dari Pansel. Semakin lengkap, semakin jelas recordnya tentu akan memberikan bahan bahwa pilihannya Pansel itu juga menjadi pilihan kami. Gitu. Baik, siap. Jadi itu tadi Bu, harus lengkap. Bahannya harus lengkap. Setuju, gitu ya. setuju. Tadi juga pesan-pesannya udah banyak. Mungkin terakhir untuk menutup perbincangan kita malam hari ini Bu, apa nanti
ini berikutnya akan dilakukan lagi? Tadi udah tahapan-tahapan sudah Ibu ceritakan, tapi dalam waktu dekat yang terpenting yang akan dilakukan apa oleh panitia seleksi? Oke, dalam waktu dekat ya sekarang ini kita udah mulai melihat kelengkapan dokumen administrasi. Karena kan sebenarnya kan waktunya 24 selesai, kemudian 27 itu udah kita harus publish kan. Jadi dari sekarang kami sudah mulai melihat, mensortir lah kira-kira ini masih kurang apa dan seterusnya gitu. Kemudian jadi kalau ada yang tidak lengkap dikembalikan lagi untuk kemudian ya kami akan sampaikan mungkin dengan email, kita akan beritahukan bahwa ini ada kurang lengkap ini. Kalau sampai 24 dia nggak kirim lagi ya berarti dia fail gitu. Selesai gitu ya, udah gitu nggak aja. bisa dilanjutkan lagi. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Ibu Destri Damayanti, Ketua Panitia Seleksi KPK. Terima kasih Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR. Malam hari ini kita sudah banyak berbincang mengenai seleksi calon pimpinan KPK. Tentu ini adalah babak penentuan terkait dengan masa depan KPK ya Bu ya. Banyak kriteria yang diharapkan, negarawan, kemudian memiliki integritas, dan yang jelas itu tadi sudah selesai dengan urusan pribadi, artinya sudah mewakafkan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Sekali lagi terima kasih, dan saya Herina Suyardi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.